Gibran sekarang cuma sibuk bikin video YouTube, tanam padi, bagi-bagi bansos, tinjau proyek. Giliran ditanya realisasi lapangan kerja, dia pasti kebingungan. Inilah faktanya. Memilih pemimpin dengan cara yang serampangan, hasilnya menjadi begini. Pemimpin membuat kebijakan yang mempengaruhi hidup rakyat. Salah pilih, nasib bisa menjadi berantakan. Job fair atau ajang pencari kerja ternyata hanya untuk pamer pengangguran. Astagfirullahaladzim. Masalah antusias ini bukan satu hal yang memang sebagai pemerintah ini berbangga. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Di dalam sudah cukup penuh. Di Cikarang ada 25.000 pelamar kerja yang hadir. Situasi ricuh dan tidak terkendali karena seorang pria memperlihatkan selembar foto scan QR code untuk pendaftaran. Kerumunan massa langsung saling dorong untuk mendekati lokasi foto QR code. Terjadi aksi saling dorong, bahkan ada yang baku hantam. Mereka saling berebut menuju stand-stand perusahaan penyedia lowongan kerja. Desak-desakan, dorong-dorongan demi mencari kerja. Saking membludaknya jumlah pencari kerja, beberapa dari mereka ada yang sempat pingsan. Inilah gambaran yang sedang terjadi di seluruh Indonesia. Lowongan kerja sangat minim, tapi jumlah pelamar kerja maksimum. Ditambah lagi banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan karena efisiensi atau bangkrut atau relokasi ke negara lain. Yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi prihatin bagi kita sehingga bisa menimbulkan kita selalu ingin berucap istighfar, itu adalah ketika kita melihat komenan dari para pejabat-pejabat kita. Coba bayangkan, mereka sama sekali gak punya empati dengan kondisi bangsa kita, kondisi anak-anak muda kita yang sedang mencari kerja itu. Bayangkan, bahkan dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri, Biro Humas dari Kementerian Tenaga Kerja, Sunardi Sinaga, itu mengatakan bahwa kalau misalkan ini membludak, ketika job fair di Bekasi kemarin itu membludak, itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa banyak orang yang sedang mencari kerja, banyak orang yang butuh kerja. Itu karena antusias katanya. Astagfirullahaladzim, kok bisa sekelas pejabat mengatakan seperti itu? Dari rumah dari jam 7. Tadi antrian berapa jam? Apa? Antrian berapa jam tadi? Antriannya bisa sampai sejam setengah. Berjam-jam ya? Iya, berjam-jam. Dari asalnya dari mana? Asalnya dari Cibarusah. Lulus tahun berapa? Lulusan tahun kemarin. Nah, harapannya ke sini mau ngapain nih? Harapannya di sini semoga dapat pekerjaan yang layak. Terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa biar kondusif, soalnya udah kondusif banget. Dari 33 perusahaan yang menawarkan lapangan kerja, ada berapa banyak yang akan diterima kerja? 5%? 10%? Yang jelas, dari 12.000 pelamar kerja yang diterima cuma sebagian, sisanya tetap menganggur. Kemarin juga ada job fair di Cikarang. Ada 64 perusahaan yang ikut serta. Ada 217 posisi lowongan kerja dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 2.500-an orang. Tapi yang datang melamar kerja tembus 25.000 orang. Artinya, tingkat penerimaan hanya 10% dan 90% lainnya akan gagal mendapatkan pekerjaan. Tanggal 27 Mei 2025 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, itu kan ada job fair di salah satu universitas di Cikarang yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Nah, ketika job fair kemarin itu kan sempat viral video bahwa pencari kerja itu berdesak-desakan. Bahkan mereka berebut untuk scan barcode untuk bisa masuk ke area job fair itu. Katanya, ini menurut informasi yang saya baca di beberapa media mainstream, itu ada 3.000 lowongan pekerjaan yang disediakan. Sementara yang datang ke sana itu sekitar 25.000 orang. Ya ini kan sebetulnya memang
sudah menjadi pemandangan yang di akhir-akhir ini memang pemandangan yang sudah biasa. Apalagi sekarang banyak sekali gelombang PHK, terutama di akhir tahun kemarin dan awal tahun ini, itu banyak sekali gelombang PHK. Bahkan yang paling terakhir ini, itu perusahaan sebesar Shopee, itu juga mem-PHK karyawannya. Kalau saya baca itu sekitar 2.000-an karyawan yang di PHK, bayangkan. Pencari kerja di Job Fair Bekasi yang ricuh seperti berjuang bertahan hidup. Kericuhan yang mewarnai Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo pada hari Selasa menjadi cermin kerasnya persaingan mencari pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran. Insiden ini menjadi peringatan bagi penyelenggara dan pemerintah daerah agar lebih matang dalam menyiapkan dan mengelola acara, dengan prioritas utama menjaga keselamatan dan kenyamanan para peserta. Pada hari Selasa, sekitar 25.000 pencari kerja memadati Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang digelar pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Presiden University Convention Center di Cikarang Utara, Bekasi, dengan harapan mendapat pekerjaan. Salah satu diantaranya Isna Paramita, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.